Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Nah, maka Bapak Ibu yang dulu pernah buat ini buat itu, cara salah satu untuk menghapuskan dosa gimana? Banyak-banyak berbuat baik. Kata Nabi di dalam hadis tadi, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah semua perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, maka niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa masa lalu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Nah, itu tuntunan Nabi. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, jika dosa itu berkaitan dengan Allah, pengakuan dosanya itu sebatas antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Selanjutnya, kalau dosa itu dengan sesama manusia tidak memadai, minta ampun, minta pengakuan atau buat pengakuan kepada Allah, tapi tidak melakukan pengakuan dosa-dosa tersebut kepada orang yang telah kita zalimi. Tidak cukup Bapak Ibu kalau itu dosa berkaitan dengan sesama manusia. Maka di dalam kitab Syajaratul Ma'arif, Imam Izzuddin bin Abi Salam mencontohkan beberapa peristiwa di dalam Al-Quran, di mana jika dosanya berkaitan antara satu manusia dengan manusia yang lain, maka manusia ini harus minta maaf, harus mengakui atas dosa-dosanya kepada yang bersangkutan. Di antaranya firman Allah dalam surat Yusuf ayat 91. Qala Allah Ta'ala, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakannya saudara-saudara Yusuf yang pernah bersalah, yang pernah berdosa untuk membuang Yusuf puluhan tahun sebelumnya ke dalam satu sumur tua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah berjalannya waktu, ternyata Yusuf itu selamat dan kemudian menjadi salah satu pejabat tinggi di Mesir. Dan akhirnya saudara-saudara Yusuf bertemu kembali dengan Yusuf. Setelah beberapa lama berinteraksi, akhirnya mereka sadar kalau pejabat tinggi di Mesir itu saudara kandung mereka sendiri yang sudah mereka buang puluhan tahun yang lalu. Disitulah saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu berkata, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Qalu tallah, mereka semua, maksudnya saudara-saudara Yusuf itu pada berkata tallah, demi Allah. Itu kalimat sumpahnya. Tallah, billah, wallah, itu kalimat sumpah. Di dalam Islam Bapak Ibu, satu-satunya sumpah yang muktabar, yang dianggap dan punya konsekuensi dunia dan akhirat itu sumpah atas nama Allah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah disumpah atas nama Allah itu jangan main-main, ya, ada konsekuensinya, ya, sumpah jabatan kah, apalagi sumpah persaksian yang berkaitan dengan hak orang lain di persidangan. Bapak Ibu jadi saksi disumpah, tapi Bapak Ibu memberikan sumpah palsu yang tidak sesuai dengan fakta, itu berat karena berkaitan langsung dengan hak-hak orang lain. Hati-hati, konsekuensinya dunia dan akhirat. Nah, maka saya sering bilang, bapak-bapak yang pernah disumpah, kalau sudah selesai dengan masa jabatannya, baiknya bayar kafarat. Baiknya bayar kafarat. Kenapa? Karena kita waktu disumpah dulu Bapak Ibu tidak benar-benar kali pun kita
sendiri dan keluarga. Anak sakit di rumah sakit, mana ada kita hadir rapat Bapak Ibu? Hadir apa enggak kalau anak di rumah sakit? Enggak. Ampun, hadir apa enggak dulu? Enggak. Anak di rumah sakit atau keponakan nikah di kampung, Pak. Di kantor lagi rapat penting. Yang mana kita pilih? Menghadiri pernikahan keponakan kan? Iya Bapak Ibu, kita nggak benar-benar kali, padahal janji sumpahnya apa? Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan sendiri dan keluarga. Tapi anak sakit rapat tinggal, keponakan kawin, berkas-berkas yang harus ditandatangan ditunda. Maka saya ajak itu mantan-mantan pejabat atau siapapun lah yang pernah disumpah dengan Al-Quran di atas kepalanya, bayar kafarat Bapak Ibu setelah selesai masa jabatan. Dan itu kan ada tuntunannya di dalam Al-Quran, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak pernah mengambil hirau sumpah yang kalian ucapkan untuk senda gurau, tapi yang Allah Subhanahu wa taala hitung sumpah yang benar-benar kalian ucapkan. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin, dan jika ada perbuatan kalian yang tidak sesuai dengan sumpah, kafaratnya memberi makan 10 fakir miskin. Gampang Bapak. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, sesuai dengan standar makanan setempat yang mengenyangkan. Kalau sekarang lebih kurang satu porsi yang mengenyangkan itu 20.000. Cari 10 orang 200.000 cuman Bapak Ibu sekali sumpah. Yang sayangnya, yang sialnya Bapak Ibu terlalu banyak disumpah. Seumur hidup 30 jabatan. Kayak itu. Saya habis pengajian di Imasin, Pak. Di Imasin itu kan banyak pejabat itu, ada mantan bupati, ada mantan sekda. Datang itu, Ustaz, saya 35 kali disumpah, 35 kali bayar. Konsekuensi sering dapat jabatan ya seperti itu. Kita nggak benar-benar kali. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaranya Yusuf itu bersumpah, tallahi laqad asarakallahu alaina, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat tinggi derajatmu di atas kami, wa in kunna lakhatiin, dan kami salah karena telah membuangmu dulu sehingga kamu jauh dari kedua orang tua kami. Mereka termakan api cemburu karena Yusuf sangat dekat dengan bapak mereka Yakub. Akhirnya mereka buang Yusuf itu ke sumur tua. Nah, di situ pula Bapak Ibu, karena dosanya berkaitan dengan sesama manusia, pengakuan dosanya tidak hanya kepada Allah, tapi juga dengan yang bersangkutan, dengan Yusuf langsung. Qallallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Nah, mereka di situ melakukan apa? Pengakuan dosa, Bapak Ibu ya, melakukan pengakuan dosa di hadapan Nabiullah Yusuf yang memang pernah mereka zalimi, pernah mereka pernah mereka semena-mena kepada saudara kandung mereka sendiri. Begitu juga cerita selanjutnya, saat mereka kembali bertemu dengan orang tuanya mereka, bapak mereka yang bernama Yakub, mereka juga melakukan pengakuan dosa karena telah memisahkan antara anak dengan ayahnya. Itu kan dosa ya. Yakub alaihissalam seorang ayah yang sangat mencintai putranya yang bernama Yusuf. Nah, setibanya mereka kembali ke Madian, saudara-saudara Yusuf ini juga buat pengakuan dosa di hadapan bapak mereka yang bernama Yakub. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Qalu ya abana,
wahai Bapak kami, istaghfir lana dzunubana, mohon ampun terhadap semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan kepada dirimu. Inna kunna khati'in, kami sudah banyak buat salah yang sudah menjauhkan kamu dengan putra yang sangat kamu sayangi yang bernama Yusuf. Saking sedihnya Yakub, Bapak Ibu, dalam Al-Quran disebut wa bayaddat ainahu minal husni fahuwa qadim. Matanya itu menjadi putih karena tiap hari menangisi kepergian Yakub. Tiap hari nangis. Tidak ada hari yang tidak pernah ditangisi oleh Yakub alaihi salam, karena misal betul dia sudah mengizinkan Yakub main-main dengan saudaranya, sehingga menurut saudaranya itu Yusuf alaihissalam sudah dimakan sama serigala, kan gitu. Kita Bapak Ibu sesedih-sedihnya kita paling 1 bulan, paling 2-3 tahun, ya kan? Tapi Yakub tiap hari nangis karena berpisah daripada Yusuf alaihissalam. Disitulah kemudian saudara-saudaranya Yusuf ini paham apa yang mereka lakukan ini satu perbuatan dosa besar. Datanglah mereka meminta maaf, mengakui dosa di hadapan bapaknya mereka yang bernama Yakub. Ya abana astaghfir lana dzunubana, wahai bapak kami, maafkanlah, ampunilah dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in, kami sudah salah telah memisahkan dirimu dengan Yusuf. Fil i'tirafi bil isaati, nah kemudian dijelaskan di sini oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam, fil i'tirafi bil isaati, saat kita mengakui kesalahan ataupun juga dosa yang kita lakukan, taskinu li ghadabil matlum, itulah yang menyebabkan redanya amarah dari orang-orang yang kita zolimi. Bapak Ibu buat salah sama orang, setelah buat salah kita nggak akui kesalahan, itu kan makin membuat marah orang yang kita zolimi. Kita sudah semena-mena sama orang, dan kemudian kita nggak merasa salah. Karena nggak merasa salah, nggak mau minta maaf. Nah itu Bapak Ibu makin menjadi-jadi. Sebab itulah kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, dengan mengakui kesalahan itu sendiri, taskinu li ghadabil matlum, bisa menenangkan amarah dari orang yang kita zalimi, wa taqribu lil afwi, sehingga lebih mudah dia memaafkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya, sehingga para ulama Bapak Ibu ngomong gini, kalau berkaitan dengan hak Allah itu enggak susah. Kenapa? Karena Allah Maha Pemaaf, Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Enggak susah Bapak Ibu. Tapi yang repot itu berkaitan dengan sesama manusia. Itu yang susah. Kenapa? Karena manusia itu tidak sepemaaf Allah, tidak sepengampun dan penyayang Allah. Dendamnya lebih kuat dibandingkan kasih sayang. Nah, maka kalau ada itu diskusi dalam kitab fikih, ada utang kita apa? Utang sama manusia, utang dengan Allah. Utang dengan Allah contohnya gimana? Haji misalnya. Apa boleh kita naik haji? Kita banyak utang sama orang lain. Nggak boleh itu Bapak Ibu. Lunasi dulu hutang, baru kemudian naik haji. Bapak Ibu sudah setoran haji nih. Setoran haji kan 25 jutaan. Nah, baru kita dapat nomor antrian. Tahun depan kita dipanggil untuk berhaji. Sudah keluar nomor antrian kita Bapak Ibu. Berhaji kita. Nah, tinggal bayar sisanya sekitar 30 juta misalnya. Tapi kita masih punya utang sama orang. Itu enggak boleh kita setoran haji, pelunasan haji enggak boleh, Pak. Ambil duit 30 juta itu bayar utang sama orang lain. Kenapa demikian? Karena manusia itu tidak sepemaaf, tidak sepengampun dengan Allah. Kalau Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, bisa paham. Manusia nggak bisa paham. Nah, maka disebut di dalam kaidah fikih
ad-dainu bin nasi ahaqqu bil wafa. Kalau kita punya utang piutang antara Allah dengan manusia, maka kata para ulama, ad-dainu bin nasi ahaqqu bil wafa. Utang dengan sesama manusia lebih prioritas untuk kita lunasi daripada utang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati dengan yang namanya utang piutang, apalagi Bapak Ibu mampu tapi nunda-nunda bayar. Nah, itu zolim betul itu, kata Nabi bukan kata saya. Ya, matlul ghani zulmun. Orang yang punya kemampuan bayar utang tapi nunda-nunda, zulmun. Orang yang paling zalim, kata Nabi ya. Di zaman kita sekarang kan gitu Pak, kita minjamin duit sama orang, waktu kita tagih sepertinya kita yang berutang sama dia. Udah berbalik ya, kita yang berutang sama dia waktu tagih, itu repotnya setengah mati. Maka nasihat para ulama itu Bapak Ibu, nah, ada nasihat itu dalam kitab Ihya dari Imam Al-Ghazali. Kalau ada orang yang kita kenal, apakah saudara kita sendiri atau apakah teman kita sendiri, minta ngutang, minta pinjam uang, kalau kita mampu memberi atau mampu mengasih, kasih uang, jangan utangi. Beri dia uang, jangan utangi. Kenapa? Kalau kita ngutangin uang kepada saudara atau kepada teman kita, kata Imam Al-Ghazali, kita akan kehilangan dua sekaligus, hilang uang dan hilang persahabatan. Betul Bapak Ibu ya. Bapak Ibu minjamin duit sama teman akrab, setahun kemudian jatuh tempo kita tagih, pertama balas WA kita, lama-kelamaan nomor kita pun diblokir sama dia. Itu Bapak Ibu saat itu sudah kehilangan dua sekaligus, kehilangan persahabatan dan kehilangan uang yang kita pinjamkan. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, lebih baik kasih kalau mampu. Dia minta duit, pinjam uang sama kita 10 juta, tidak bisa kita kasih, tapi kita punya duit 500.000, kasih. Nah, ini ada bantuan dikit dari saya, ini tapi bukan utang ya, ini hadiah lah, atau ini ini cendramata lah, bungong jaro, penayang dari saya, tolong diterima, jangan kira utang. Itu Bapak Ibu persahabatan kita tetap, dan moga-moga dengan duit itu bisa membantu dia. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan subuh kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.